Arwah para tuan guru enta, para satis para guru enta, para julian meninggal dunia. Mudah-mudahan baik dikecarin maghfirah rahmat ridwan sudah Allah Subhanahu wa taala. Segala macam amal saleh terlipat gandayan, dosa kesalahan tampunin, jalan kubur ya taman surga dan jurang neraka. Dan tiap beliau sebagai murid-murid beliau, mudah-mudahan kecarin mewaris ilmu pengetahuan seberkat bermanfaat dan akhirat. Mudah-mudahan nanti yang kula dicari sudah Allah Subhanahu wa taala senantiasa dalam keadaan sehat wal afiat, panjang umur, selalu berbuat taat, jauh dari berbagai macam maksiat dan munkarat. Selalu dan untuk mendapatkan rezeki berlimpah dan barakah. Barakatul Fatihah. Terakhir di parwa ina amak sultan jarinte papu-papu balo-balo si pada julian meninggal dunia. Mudah-mudahan kecanin sudah Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa terlipat ganda yang pahala dari amal kebagusan, baik syukuran kaca dari Allah maupun syukuran kaca pada manusia maupun makhluk lain. Dengan demikian Allah akan menjadikan kubur-kubur jadi taman-taman surga dan jurang-jurang neraka, dan tertunasan si pada sakit dan sehat wal afiat, segala terganti penyakit dan dengan kesehatan, si sangsara dan kecarin bahagia, isi kesulitan dan kecarin kemuliaan, si susah dan kecarin senang sudah Allah Subhanahu wa taala. Lalu si pada musafir meta ilmu, meta rezeki juga keluar daerah maupun negeri yang kecarin rezeki dan ilmu sumber bermanfaat dan akhirat, jauh dengan berbagai macam fitnah dan bala, selalu mendapatkan nafisi hajatannya, jauh dengan berbagai macam godaan dan kesengsaraan, sampai kembali tiba kampung halaman dalam keadaan sehat wal afiat jasmani dan rohani. Bi barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wujud kidam baqa mukhalafatu lil awadithi qiyamuhu ta'ala di nafsi wa daniyat iradat ilmun hayat sama basar kalam qadirun muridun alimun hayyun sabiun basirun mutakallimun. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, yusannu alal kifayati wa yusalu bi fi'lil ba'di azanun wa iqamatun li khabaris sahihaini idza hadaratis salatu falyu'azzin lakum ahadukum. Yusannu alal kifayati, disunatkan atas kifayah, sunat kifayah. Wa yusalu, dan didapatkan itu sunat kifayah itu bi fi'lil ba'di, dengan melakukan oleh sebagian. Apa yang sunatkan itu? Azanun, azan, wa iqamatun, dan iqamat, li khabaris sahihaini, karena khabar daripada Bukhari Muslim, idza hadaratis salatu, apabila akan datang waktu salat, apabila telah datang waktu salat, fal yu'azzin lakum, maka hendaklah azan buat sekalian kamu, ahadukum, oleh salah seorang di antara kalian.
Lidzakarin bagi seorang laki-laki, walau sabiyan walaupun dia seorang anak kecil, wa mumparidan dan dia seorang diri, walaupun dia solat seorang diri, wa in sami'a adzanan dan jika ia mendengarkan azan min ghairi daripada orang yang lainnya. Jadi makna daripada ibarat ini, pertama tiang pelungguh kesunatan. Sunat niki sunat kifayah. Sunat kifayah untuk azan setiap tiba waktu sholat. Kemudian termasuk masih sunat untuk melakukan azan niki walaupun karena kode sesembayang mesak-mesak dan sekalipun tiang pelungguh dengeran ongkat muazzin secara di tempat lain. Jadi lamun maralika silakan di suatu dusun, suatu desa banyak-banyak dengan azan. Banyak-banyak dengan azan. Ini kan arak viral di luar YouTube. Sopok pemuda Indonesia azan di tengah-tengah keramaian lihat Perancis. Bahkan di julun gereja ini kita azan. Saat dengan berkumpul sogol dengan gereja ini justru azan, mengumandangkan suara azan. Karena waktu sholat sampun arah. Nah, memang bagi tiang pelungguh, walaupun misal tiang pelungguh salat mesak-mesak di Bali, salat mesak-mesak di Bali, kesunatan tiang pelungguh azan, sunatan enak qomat. Bagi laki-laki walaupun karena kode, nah berbe lamun dengan nina misalnya, lamun memang jamaah nina, maka jelas azannya tetap ya kesunatan azan lagu dengan suara yang belak lalu dari speaker. Niki arah di Malang, arah masjid perempuan ada niki, masjid perempuan khusus dengan nina doang, dengan nina doang. Jika jadi jamaahnya, walaupun sewaktu-waktu jadi imamnya adalah dengan mama. Namun jelas lamun nina dia ada tekangguang untuk memandangkan suara azan dengan suara belik dan pilih geri dengan speaker. Nah niki adalah isi kaul muktamad. Adapun lamun kaul si mukhtalafun fi si diperselisihkan, ya pada marantang kalimat thayyibah silain diperselisihkan karena Nabi dengan nina niki suaranya adalah aurat. Dia nak kanggo terdengahan isi dengan mama bukan suamina atau bukan mahrimnya. Maka sebabnya ini salat pada nima misalnya lek sopok tempat niki musalla misal mara sebaru niki dengan nina doang. Lagu apabila le samping musalla niki arak dengan liwat atau biasa liwat nina maupun mama, maka kemungkinan besar si liwat niki dah mama. Maka haraman nina niki membesarkan suara le waktu jadi imam walaupun untuk jamaah nina. Azan dan iqamat marak nikah. Azan dan iqamat mereka. Nah niki maras baru. Jadi lamun isi mukhtalafun fi niki memang arak singagua lagi diperselisihkan. Niki arak le sebab anu dia sebab Pancasila le Malang masih. Jadi sedina niki bersidak semama akan jadi pengasuh Pancasila. Si nina dia muazzin oleh suara dengan speaker. Kemudian mama semama ni jadi imam. Lagu ya mana sebaru. Ya sekedar dapat tahu muniang doang. Dia nak Quran makhrajna, dia nak keruan matna, khifa, ilgam, ikhlab. Dia nak keruan si mama niki. Nah niki jak kewajiban senina untuk badaya antekna tahsinul qiraah tajwid dan tidak bagus.
Maka dalam kumandang suara azan pun maranika karena suara azan terutama sekali makhraj daripada masing-masing huruf azan nika nanti pas. Walaupun mungkin mat boleh jadi sampai 12 harakat dalam satu huruf isi memang pantas. Ada misalnya Allah, nafas Allah ini kan ya seringkali tepi luang, jadi sampai 12 harakat atau mungkin lebih. Nah kemudian maranika masih akan napi isi gunayang marantan lagu dengan ngaji ini si napi isi ngasar isi qori dan qoriah menggunakan azan bayati nahawan sika gitu. Jadi ia sini ngazan. Nah berembe lamun azan niki ngadu agol sasak azan. Maka niki memang diperselisihkan kontroversi. Arak si napi ngangguam karena bahwa wa ma min rasulin illa unzila alaihil kitabu bilisani qaumih. Denara sapa rasul pun kecuali keturunan akan kitab dengan menggunakan bahasa kaumnya. Nah bahasa kaum ini marah Indonesia nomor 2 banyak bahasa dunia adalah Indonesia. Nomor sekek Papua Nugini yang paling duit bahasa Papua Nugini ini. Maksudnya terhitung sampai bahasa-bahasa daerah. Nah sebenarnya bahasa daerah secara garis besar kadang-kadang agolnya berbeda, mempengaruhi agol dalam azan. Tapi lagi-lagi waktu telu nikah kan, zaman waktu telu nikah. Nah ini adalah termasuk mukhtalafun fi. Bagi dengan isi mai angannya si yakin, kemudian karena Islam niki pun memiliki Al-Quran sesuai dengan bahasa si gunayang isi kaumnya, artinya dalam hal-hal tertentu dialek lagu daripada Al-Quran niki kadang-kadang sesuai dengan kerja dialek daerah Mesa. Azan pun kadang-kadang maranika. Namun apabila musalsal leman Sayyidina Bilal si paling pertama kali azan marantan saya terangkan dalam pengajian saya dulu, maka alangkah bagus tu maranika. Kantor mulai azan adalah Madinah. Maka bang Madinah semakin ini iya wani ke bang Bilal Israel ini. Semua agol daripada Sayyidina Bilal Israel ini iya ni. Marantan bang Madinah mangkin. Kemudian Mekah kan maranika masih secara musalsal ia tetap dengan awal lain. Nah inilah merupakan suatu isi sesuai kaca sanad. Kemudian lainnya dari Turki selapu musalla, selapu masjid ia pada doang agol azan. Jangan beda sekit. Karena memang di Turki ini kita sekuler kan, lagu hal-hal semacam niki sangat kita atur. Jadi imamnya doang mereka jadi pegawai negeri. Imam sekaligus hatib kan, muazzin pun maranika. Mereka jadi pegawai negeri, digaji marantan pegawai negeri, boleh SK dan boleh PNS. Jadi nomor pegawai, induk pegawai. Nah niki lihat Turki dan masjidnya pun api. Di Arab berbeda. Sampai musalla kode-kode. Niki pada maradrikin tanduk masjid mulai musalla dia. Niki arah baik kan Turki niki arah termasuk benua Eropa dan benua Asia. Selaku baik silih benua Asia maupun benua Eropa pada dua masjid, bahkan gereja pun pada marak masjid. Niki sih jadi makin masjid Hagia Sophia niki. Hagia Sophia niki pada marantan belum muslim, artinya masjid biru. Di negara beda dia. Jadi lemen terobah jadi museum kan marah masjid itu ada.
Setelah terubah jadi museum, makin ini terubah jadi masjid. Cuma si masjid tendotang adalah niki doa lukisan Bunda Maria ni. Lamun salib ne, patung Yesus, waktu sedih doa. Jadi negara tertentu marah niki boleh jadi masih negara-negara lain isi memiliki kesamaan dalam pengaturan agama Islam, terutama sekali masjid-masjidnya memiliki kesamaan satu dengan lain. Suara azan pun marah nikah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, wa in sami'a adzanan min ghairihi, sekalipun tiang pelungguh sampun mendengarkan azan daripada orang lain. Tiang pelungguh sembahyang mesak-mesak lah atau berjamaah le Bali, mendengarkan dengan masjid arak suara azan kedengaran, kemudian dengan musalla arak suara azan kedengaran. Khilafan lima fi syarh Muslim, berbeda dengan apa yang ada dalam syarah Muslim. Naam, in sami'a adzanal jama'ati, dan jika mendengarkan ja'a adzanal jama'ati, akan azan oleh jamaah, wa arada salata, dan ia menginginkan solat ma'hum bersama mereka, lam yusanna lahu alal aujahi, tidak disunatkan baginya menurut kaul yang kuat. Nah, jadi maksudnya lamun memang sampun di masjid yang pelungguh kanca dengan duit, kemudian selapuknya jamaah niki sampun mendengarkan suara azan, tiba-tiba tiang pelungguh berinan untuk salat berjamaah kanca ya, maka cukuplah si azan sikit niki. Azan sikit apabila jamaah sejuruan sampun selesai. Nah, kemudian qaumat ya memang tetap anjuran qaumat. Limaktubatin, bagi salat yang diwajibkan, salat maktubah yang 5 waktu maksudnya. Walau faitatin, sekalipun sembahyang yang wajib itu sembahyang yang luput, maksud sembahyang kada yang belum mengkada. Duna gairiha, bukan untuk yang lainnya. Kasunani, seperti sunat-sunat, maksudnya lamun yang perlu sembahyang sunat ya dia perlu azan. Misalnya untuk sembahyang tarawih, sembahyang hari raya Idul Fitri, Idul Adha, kemudian niki sunat gerhana bulan, surat gana gedilu, atau sembahyang sunat istisqa, dia perlu azan. Jadi untuk sembahyang wajib doang, dan sembahyang wajib pun adalah fardu ain 5 waktu. Adapun lamun sembahyang jenazah dia perlu azan. Duna ghairiha kasunani wa salatil janazati, dan tidak juga disunatkan azan untuk salat jenazah. Wal manzurah, dan salat yang dinazarkan. Salat yang dinazarkan ini maksudnya salat wajib kan? Misal salat wajib jarine. Misal marah niki dia bernazar, mudah-mudahan sehat lemak kanak niki daripada penyakitnya, gentiang melaksanakan salat 20 rakaat. Terkecan insyaallah subhanahu wa ta'ala karena si nazaran niki sehat. Karena memang marah ni kata nazar niki merupakan salah satu bentuk tawassul yang pelungguh adil cepat terima taubat Allah Ta'ala, terima doa Allah Ta'ala. Maratan Ali bin Abi Thalib sakitlah bijanya saran Sayyidina Husain sakit. Nah, dia sakit maranganina petaan oat dan mani baik kejadian sihat. Yang dia bernunas Allah Ta'ala dan bernazar, mudah-mudahan kejadian Husain sihat daripada penyakitnya. Yang puasa 3 jelo berturut-turut, maka kejadian langsung sehat. Demen lagi sehat kan wajib bayar nazar puasa 3 jelo berturut-turut. Maka di saat si puasa niki bilang jelo niki 3 jelo dia berturut-turut. Setiap kali dengan berbuka datang dan mekir lunas sedekah. Sementara si najak berbuka niki
adalah gandum mau na berutang. Arak telu kobokan ini sekurang sekilo kobokan ini. Kobokan ini untuk sejelo satu kobokan. Ngadu gantang kude, ngadu bokor ini kita. Naya untuk sejelo. Lagu maras baru. Dia menajari rutin ini parak-parak membuka, datang dengan lunas, langsung bis. Jadi ia sendiri ndek dua buka si rutin sampai terjelu terkelam. Nah ini setelahnya sembuh Husain. Lalu lesok waktu Rasulullah datang di Fatimah. Kemudian Fatimah nangis. Kemudian dia nangis kebetulan telu jelur di rumah tamu Nabi-Nabi. Yang dia buka kian si Rasulullah terganjal si batu si ganjal. Aku doang ni 4 jelur Fatimah di rumah tamu Nabi-Nabi. Lagu tidak susah. Aku duk pekan main rezeki pasal Rasulullah SAW. Datang pekan daitnya sopo dengan Badui. Badui niki ya toa nimba ai tiang nimba ang pelingan de bapak lagu ongkosin tiang siru kurma nimba lah Rasulullah na le kesiwa kali ni ke jadi baru kali lancar siwa kali teri di gayong ni ke teri demen teri tempelek Rasulullah si Badui ni ke tempelek Rasulullah. Rasulullah, kamos doa. Dia nak tahu orang mangga. Dia tahu gedok. Lagu tapi Rasulullah ongkos arak 4 biji kurma, 24 biji kurma. Terus lumba Rasulullah karena anti naruan berdaya kaca Fatimah, anti naruan keloran. Nah saat nikah anti terbada Badui niki. Tahu dah saya sih tempelek baru lagi Rasulullah lah dia tahu orang Rasul si Badui ini tentu Rasulullah ya Allah ada baik batik anten pelang ni mana mesa si Badui ini dia sudah hukum diri tu. Jadi dia bermana ni makin dia tahu Rasulullah ke domba di Rasulullah datang di Rasulullah SAW. Nah, niki jangan nas maaf pelingin dari Rasulullah. Lagu milik yang Islam dengan satu syarat. Apabila iman yang si pelang niki jadi bau bersambung malik. Ya, sambung malik. Yang dan demak Rasulullah turut langsung bersambung marane narak terjadi nabi-nabi nak kira mujizat. Marane kalah dengan izin Allah tetap Rasulullah mengatakan dengan izin Allah yang tidak bersyahadat Badui niki. Nah nikilah tuan kesulitan dalam kaitannya dengan nazar niki dia nazar. Jadi lamun tiang pelungguh lunas suatu tipe Allah Taala kemudian tiang pelungguh bertawasul dengan nazar Allah akan cepat mengabulkannya. Nah kebetulan manusia baru tiang pelungguh yang melaksanakan salat si sampun tiang pelungguh nazara berarti kan wajib jadi niki wajib aini dan wajib kifayah wajib fardu ain lagu tetap tiang pelungguh ndik tetap anjuran untuk azan walaupun wajib namun ya sebenarnya sebagai sunat wajib dan niki lantaran nazar walau iktasara ala ahadihima. Dan jikalau yang mencukupkan atas salah satu daripada keduanya, misalnya ya azan doang, kamat ni, atau kamat doang azan ni, linahwi daiki waktin, karena seumpama sempitnya waktu, karena waktu yang sempit maksudnya. Fal azanu aula bihi, maka azanlah lebih aula dengannya. Wa yusannu adhanani, dan disunatkan 2 kali azan. Jadi lamun marah sebelum niki apabila tiang pelungguh daikul waktu karena gerem berakhir ganti waktu niki maka azan doang
Kamat berme, entiang perlu kamat mungkin syukur waktu. Siwayan sempit waktu. Cukup azan doang, lebih afdal azan doang daripada kamat doang. Kemudian disunatkan 2 kali azan li subhin wahidin qabla al-fajri wa akhirin ba'dahu maksudnya. Dan disunatkan 2 kali azan untuk salat subuh. Ini kan makin ini justru azan adalah untuk membangunnya dengan salat tahajud. Adapun di zaman Rasulullah Sayyidina Bilal ini untuk salat subuh. Cuma lamun bang pertama sampai makin. Pertama kali lah yang berangkat ke Mekah niki, Madinah kalian dulu. Cuma nikman seramai makin dengan isi 24 jam di Masjid Nabawi. Mulai niki ya lamnah tengah malam bau tiang lungguh ndek berebut-rebutan Nabi ditebuka terus. Raudah niki salai tahun 95 pertama. Nah, demen jam 2:30 mau mulai azan. Ternyata niki azan adalah untuk azan subuh. Cuma bedanya di arah as-salatu khairum minan naum. Ia membangunkan untuk persiapan salat subuh. Nah, langsung dengan penginapan ngumbar di masjid untuk Nabi adik mau salat li Raudhah dan li mimbar Rasulullah SAW. Masih jarang manusia, jarang gitu. Nah, setelah nikah demenara waktu berulah azan isi asli untuk Nabi untuk kepentingan salat subuh. Anike, jadi wahidun, satu daripada azan yang dua itu qablal fajri, sebelum datangnya fajar, berarti sedemikian datang waktu subuh. Wa akharun ba'dahu, sedangkan yang kedua adalah setelah datang fajar. Fa in iktasara, maka jikalau dia mencukupkan, maka jikalau dia menyingkat, fal aula ba'dahu, maka yang paling aula adalah azan setelah ada waktu. Karena hakikat daripada azan ini kan i'lam, untuk memberitahu tentang waktu sholat. Marantan si tersebut di dalam pengajian sajulu untuk memberitahukan waktu sholat. Jadi yang tidak tahu si jamaah bahwa waktu sholat sampun datang, maka jelas azan waktu datang waktu lebih afdol daripada ta'azan senikman datang waktu. Seniman datang waktu subuh maksudnya berbeda waktu lain. Berbeda waktu lain, misalnya waktu zuhur azan dari mana waktu. Nah dikini dikanggu termasuk dosa beli lamun selainan daripada salat subuh. Karena azan seniman datang waktu. Karena Nabi laun batur dengar azan ini langsung sholat, berarti sholat seniman arah waktu. Lamun salat di mana arah waktu dosa beli. Maka dengan si azan ini jelas ya sumber daripada dosa beli lantaran dia dengan sholat seniman waktu. Wa adhanani lil jum'ati, dan 2 azan untuk salat Jumat. Ahaduhuma, salah satu daripada keduanya, ba'da su'udil khatibil mimbar, yaitu setelah naiknya khatib ke mimbar. Jadi lamun azan si pertama ni kalau untuk pemberitahuan tentang waktu solat sampun arah, sedangkan azan si kedua niki adalah untuk menyongsong akan imam khatib si membaca khutbah. Dan memang kesunatannya di dalam kitab lain ante muazzin niki berandangan ke khatib. Berandangan ke khatib di azan kedua ini, berandangan ke khatib. Bener lah lulus ke khatib. Wal akhir, sedangkan azan yang lain alladzi qablahu, yaitu sebelum naiknya khatib ke atas mimbar. Innama ahdathahu Utsmanu,
hanya saja telah membarui akan dia oleh Utsman radhiyallahu anhuma. Jadi radhiyallahu anhum. Jadi di zaman Rasulullah memang zaman Rasulullah azan ini sekali adalah azan untuk pemberitahuan waktu solat doang sampun darat. Nah, adapun kalau mulai 2 kali azan inilah di zaman Utsman bin Affan. Karena waktu nikah kan sampun luwek kaum muslimin si mukim di Madinah. Maka seandainya Utsman ini melakukan ia di zaman Rasulullah masih hidup, Rasulullah akan mengakui. Karena betapa banyaknya. Jadi termasuk kan merantan mimpi Sayyidina Bilal, mimpi Zaid niki, mimpi Sayyidina Zaid bin Abdullah bin Zaid niki, kan mimpi, ia mimpi ante daripada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah mengakui, orang-orang jangan kelek Bilal lo yang memandangkan dia sebagai suara dia bagus. Dan mereka memandang Bilal, maka Umar bin Khattab, ni ya ongkat si dengar kuru bil lewat pun si mimpi ni. Umar bin Khattab jangan masih lek pegedengan. Ia ada bercerita oleh Rasulullah, kaji mendengarkan suara azan ini masih Rasulullah di dalam mimpi. Jadi betapa banyak memang ruang hadis takririyah atau sunat takririyah isi memang dek nuah suruh sahabat si Rasulullah dek nuah arak sebelumnya lagu para sahabat niki mendapatkan ilham. Tak akui marantang salat sunat badiah azan Bilal isi pertama kali, salat sunat badiah wudu Bilal pertama kali niki, membaca kabirang doa iftitah niki Bilal pertama kali. Coba bayangkan sewaktu Rasulullah datang di Madinah, ada saksian si Rasulullah dengan Yahudi niki puasa le hari Asyura 5 sonton hadal yaum kumber de puasa jelo ni ta'ziman li Musa alaihissalam wa syukran li najatihi min Fir'aun. Aku pada puasa le jelo ni kadang untuk merayakan kemenangan daripada Musa, mengagungkan dia. Rasulullah langsung mengatakan, idzan ana ahaqqu bi Musa minkum. Aku lebih pantas, lebih berhak terhadap Nabi Musa terbanding dia daripada. Mulai saat ini Rasulullah melakukan puasa Asyura. Berarti ini kan ya takrir langsung praktik Rasulullah. Si kedua, sopa waktu Badui ni kini Badui dengan Yahudi ni, Yahudi nina Yenuna sedekah le Siti Aisyah. Tapi si Aisyah kepeng. Nah setelah kepeng si Aisyah, Yahudi sini niki berdoa, mudah-mudahan dia selamat daripada azab kubur bundar. Ya azab kubur ni Aisyah. Waktu ni kan dia mendengar Rasulullah ni pirangan Rasulullah menerangkan tentang azab kubur. Berarti ya azab kubur. Para dengan mati jama-jama terus tidur di dalam kubur jama-jama. Jadi ketua Rasulullah Yahudi ni yang bagi sedekah anti nak berdoa. Anti yang selamat daripada azab kubur ni. Berarti ada azab kubur. Ya ara Aisyah ni. Nah ni dia. Yahudi ni berjul yang artinya marah ni kata lamun memang Rasulullah SAW mendapatkan suatu pertanda lengan sahabatnya, lalu Rasulullah menganggap dia bagus, jadilah sunnah takririyah, sunnah pengakuan. Jadi marantan ini seandainya Utsman bin Affan melaksanakan azan kedua di zaman Rasulullah SAW masih hidup, Rasulullah akan merespon, akan menjadikan dia sebagai suatu takrir. Maka ya sebabnya para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah selalu azan 2 kali. Azan 2 kali namun Lailatul Jumat. Jadi si pertama untuk pemberitahuan waktu, kemudian si kedua adalah saat khatib naik ke mimbar. Udah Mekah kan niki masih Madinah mana niki. Jadi mengikuti sunnah Khulafaur Rasyidin. Lamma katuran nasu
manakala banyak manusia pastihbabuhu indal hajati, maka pensunatannya itu adalah ketika ada keperluan. Aja sunat niki bau tegawi bau tende ka'an tawaqqafa huduruhum alaihi, seperti terhenti kehadiran para jamaah itu atas azan kedua itu. Jadi kadang-kadang para jamaah mengatakan, oh berarti azan kedua wani lisantan. Nah, marak nika. Wa illa lakana al-iktisaru 'ala al-itba'i afdalu. Kalau tidak, artinya kalau tidak saya dan hajat, maka mencukupkan dengan azan yang pertama saja sudah cukup. Jadi memang sunat hukumnya azan si kedua. Wa sunnah, dan disunatkan juga ayu adzina lil ula fakat, bahwa ia disunatkan azan yang pertama saja min salawati tawalat, daripada salat yang berturut-turut, kapawaita wa salati jam'ain wa faitatin wa hadiratin. Misalnya arak dengan isi mengkada sampai 5 waktu ni kada dan 10 waktu, maka cukup sekali nazan. Misalnya subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, dia kada dan 10 waktu. Ada misalnya waktu zuhur doang atau waktu isya doang, kalau kada, maka cukup ada sekali azan. Atau di sampingnya melaksanakan salat wajib, arak salat isi luput, salat isi hadir di salat si gaib. Misalnya mungkin niki isya, terlaksana salat isya, kemudian arak jamaah isi nabi isi dia sempat melakukan salat sa'rubin, berarti kada mungkin maghrib, isya, subuh, bahkan kada. Berarti 4 dan lakukan solat, ialah sembahyang isya si hadir, sembahyang isya si kada, sembahyang maghrib si kada, dan sembahyang subuh si kada. Cukuplah sekali untuk salat hadir kedua. Tahunnya azan. Dakhala waktu yang telah masuk waktunya, qabla syuru'i, sebelum masuknya, il azani pada azan. Wa yuqimu likulli minha, dan ia kamat bagi masing-masing daripada keduanya, lil itba. Jadi lamun kamat yang sunatan, misal mana sebelum isya mungkin iki isya hadir, kemudian isya kada, kemudian maghrib kada, kemudian subuh kada, li saat sangkini kita yang bergawi. Azan cukup sekali, kadang-kadang komat karena 4 yang perlu laksanakan solat, maka 4 kali terkomat, sunat 4 kali. Wa sunnah iqamatul li'unsa, dan disunatkan qomat bagi orang banci sirran, secara sir. Wa khunsa, jadi perempuan dan orang yang banci dengan cara sir. Fa in azanat lil nisa'i, maka jika azan untuk sama perempuan sirran, lam yukrah au jahran hurima. Lamun secara sir memang tidak makruh, tapi lamun cara jahar haram, walaupun nanti azan untuk pada dina. Wa yunadi li jama'atin, dan hendaklah dia juga azan untuk salat jamaah masru'atin, yaitu yang disyariatkan pinaplin. Maksudnya yunadi niki ndek dan din azan, berarti pemberitahuan tentang waktu solat, lamun salat sunat kaidin seperti salat Aid wa tarawih dan tarawih, wa witrin dan salat witir. Peradaan yang menyendirikan daripadanya di Ramadan, pada bulan Ramadan, wa kusufin dan salat sunat gerhana, salat sunat gerhana. Nafli solat, iaitulah solat sunat yang mendapat sifat al-mausul, yaitu binasbihi, dengan membariskan atas higraan. Jadi maksud dengan membetan
as-salata as-salatan. Ini ke mansubun alal igra atau mansubun alal ittisos. Wa raf'u mutada, dan boleh membariskan dia dapat as-salatu as-salatu mutada jami'atan binasbi, dia membariskan ke atas kalimat jami'atan, as-salata jami'atan atau salatan jami'atan atau as-salatu jami'atan. Jadi lamun as-salat ini merupakan mutada, khabarna adalah kad uqimat, atau jami'atan. Jami'atan ini masih mansubun alal hal atau mansubun alal ihtisos. Warabu, dan dibariskan apa? Misalnya as-salatu jama'atun, as-salatu jama'atun jadi khabar lil mazkur by kalimat as-salatu. Wa yujzi'u as-salata as-salata, dan memadai kalau dikatakan as-salata as-salata wa halumu ila salat, halumu ila salat, mari salat. Nah niki lamun untuk salat sunat isi syariatan melakukan salat sunat secara berjamaah. Wa yukrahu hayya 'ala shalah, dan dimakruhkan hayya 'ala shalah. Wa yang bagi nadbu, dan sebaiknya mensunatkannya inda dukhuli al-waqti, ketika masuknya waktu, wa inda salati, dan ketika akan mulai salat, liyakuna naiban anil adzan, supaya ada panggilan itu adalah menjadi pengganti daripada azan dan iqamat. Jadi lamun azan ya biasa kan, qamat biasa. Nah niki nidak sinparanim lamun untuk persiapan salat sunat isi kesyariatan secara berjamaah, misalnya untuk tarawih salatan jami'atan rahimakumullah, untuk witir masih salatan jami'atan rahimakumullah, salat Idul Fitri Idul Adha salatan jami'atan rahimakumullah. Wa kharaja biqauli, dan keluar dengan ucapan kulli jama'atin ma la yusannu fihil jamaah, yaitu salat yang tidak disunatkan padanya berjamaah, tidak disyariatkan untuk berjamaah, walaupun yang perlu kanggo melaksanakan untuk jamaah, misalnya salat duha berjamaah, salat tasbih berjamaah, salat hajat berjamaah, salat istikharah berjamaah. Wa ma fa'ala furada, dan apa yang dilakukan secara purada, secara menyendiri-menyendiri. Wa binaflin, dan dengan kalimat naflin manzuratin, yaitu yang dinazarkan. Wa salati janazatin, dan salat janazah. Jadi lamun salat janazah jangan Nabi salatal janazati rahimakumullah, salatal janazati rahimakumullah. Misalnya as-salatu alal janazati, jadi mubtada sebaru niki. Kemudian salatal janazati mansubun alal igra, salatan janazatan mansubun alal igra, kemudian mansubun alal ittisos. Al ittisos ini artinya dibariskan atas karena khusus untuk salat jenazah. Nah ini tentang masalah azan dan iqamat. Wa surrita fihima ay bil azani wal iqamati tartibun ay at-tartibul ma'rufu fihima lil itba' fa in akasa walau nasian lam yasihha. Jadi laulai dalam ibarat berikut niki yang pelujat kepada bahwa azan iqamat niki harus tartib. Tartib berbeda ke mualat. Lamun mualat niki selesai azan langsung iqamat niki mualat. Lamun tartib niki ya tetap azan di luar walaupun berjarak. Nah apabila terbalik iqamat berjulu berun azan niki selesai. Niki ya insyaallah jatuh bahas dalam ibarat berikut. Wallahu a'lam bishawab lil majlamah. Mungkin arah 10 saya tuan aja. Waalaikumsalam. Kalau kita sholat sendiri di rumah, di mana kita dalam posisi 2 tempat azan atau 3 tempat azan yang sama-sama mengakibatkan dalam waktu yang berbeda, tetapi dalam satu rangkaian. Apakah kita menunggu selesai azan yang tiga-tiganya atau mengambil salah satu daripada yang akan kita jawab mungkin dari akhir, karena azan yang di tempat ini belum selesai menyambung di tempat lain.
apakah boleh kita sendiri langsung melaksanakan sholat? Yang kedua, berkaitan dengan lagu tadi, jadi memungkinkan untuk melaksanakan azan dengan budaya daerah. Sedangkan yang pernah kita lihat itu pernah terjadi pembacaan Quran di istana itu dengan budaya Jawa. Apakah ini tidak akan dengan lagu ini tidak akan mengganggu makna atau apa? Bagaimana pendapat para ulama yang ada di Indonesia ini? Mungkin itu saja. Ya, memang cara mahal sebaru niki serembak kadang-kadang ya serembak atau ada juluan semenda juluan dia. Maka sebenarnya cukup sikit yang perlu jawab. Kemudian bagaimana? Apakah tiap pelunggu begitu selesai azan kemudian masih arak sampai telu gitu, sampai telu? Apakah tunggu jul selapun selesai baru ke kamar untuk salat biasa-biasa nih? Lebih afdal kita tunggu semuanya. Boleh, tapi kalau tidak Ya, okay. Kalau menjawab cukup satu saja. Yang kedua, boleh tiang pelunggu begitu selesai yang duluan langsung tiang pelunggu sholat misalnya, atau qomat langsung sholat dengan sebab sejuluan itu sampai selesai, maka cukuplah sedikit mewakili yang lainnya yang belum selesai dikit. Kalau kita sholat langsung tidak menjawab tiga-tiganya. Karena kalau menjawab niki justru wajib. Karena dengan menjawab niki ada tiang pelungguh milu bertejak sholat. Kecuali hayya 'ala shalah al-falah yang belum sedang diajak. Nah justru kumandang suara muazzin dengan suara besar niki kita diwajibkan untuk menjawabnya kalau tidak ada kesibukan yang penting, misalnya kita sedang ngaji niki. Kita ada orang azan tapi tidak sempat kita jawab ikuti, maka kita ikuti suara muazzin nikah berarti kita ikut mengajak. Karena kalau ada tetangga kita yang tidak sholat sementara kita sholat, kita dapat dosa kalau kita tidak ajak dia untuk sholat. Nah justru suara muazzin ini sebagai wakil tiang pelunggu. Keterwakilan tiang pelunggu ini akan terjadi apabila tiang pelunggu ikuti suara muazzin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya Allah Akbar, Allahu Akbar. Ini berarti tiang pelunggu numpang untuk mengajak tetangga yang tidak sholat. Nah, seandainya dia sholat padahal tiang pelunggu sudah menjawab azan, gugur kewajiban. Tapi kalau tiang pelunggu tidak jawab suara azan ini, sementara ada tetangga yang tidak sholat, berarti tiang pelunggu mendapatkan dosa sebesar dosa yang tidak sholat ini. Nah, ini artinya. Jadi oleh sebab mereka kita jawab sesuai dengan. Nah kemudian langsung sholat masih baru kita tidak jawab, padahal kita mendengarkan. Atau mungkin saat yang pelungguh salat tahiyatul masjid, muazzin sudah azan, apakah tiang pelungguh disunatkan untuk menjawab dalam hati? Tidak juga. Nah mungkin setelah selesai baru tiang pelungguh rapel jawabannya dari awal sampai akhir. Kawan tiang pelungguh supaya sunat. Tapi lagi supaya wajib, walau wajib berarti kau masih tiang pelungguh kebetulan sembahyang wajib berdasarkan pemberitahuan muazzin yang pertama baru ini. Nah, tiba-tiba saat yang perlu sembahyang masih ada yang perlu dengarkan suara muazzin. Nanti setelah selesai kita jawab. Nah kemudian mengenai lahjah, langgam dalam, kalau memang tidak menyalahi akan tajwid dengan langgam walaupun langgam daerah, maka tidak berdosa, tidak mengganggu arti kan itu, tidak mengganggu arti. Kemudian kalau dia mengganggu arti daripada ayat-ayat Al-Quran, ya walaupun tidak pakai langgam daerah, tetap salah, kekeliruan. Nah cuma tiang pelungguh akan dianggap tidak normal membaca Al-Quran dengan langgam daerah karena Nabi. Dia pada lawan marak lawas-lawas ni marak tembang-tembang ni kinan dia ni tersamar marak tembang dan ni misalnya bahasa Sasak le napiarna ciloka ni misalnya ada ni kan
Subhanallah. Nah ini. Subhanallah nenek kaji. Kan iki langgam sasak ni. Marak niki udah ada ngebang. Kan tersamar suara azan niki marak lebasa dengan nembang niki. Nah niki lah sebabnya dimakruhkan karena akan menimbulkan prasangka dia ngebang nih, dia nembang jamak-jamak. Nah, jadi kesimpulannya kalau memang tidak merusak arti daripada ayat Al-Quran dengan sebab tidak menyalahi makhraj, kemudian tidak menyalahi tajwid, tidak menyalahi mad dan lain sebagainya, maka tidak mengapa dia pakai langgam asalkan tidak menimbulkan kesamaran antara bahasa Arab Al-Quran dengan bahasa daerah yang diikuti langgamnya itu. Berkaitan dengan nazar, tidak diwajibkan untuk nazar. Yang saya pertanyakan nazarnya ini, seandainya dia sudah bernazar dulu, terus dia tidak mampu menjalankan nazar ini, apa langkah kita dulu? Nah yang kedua tentang lagu dulu. Sering kita dengar saya di kantor, orang Bima azan, Allahu Akbar dia bilang. Karena lafaz Bima itu, apakah tidak salah itu? Memang kalau teman-teman dari Bima kan tidak bisa, kadang-kadang tidak bisa Z ya, azan saja ajan, ayo ajan. Dulu saja Bapak Israel kalau baca ijazul jilat il ardu jiljalah. Jadi pertama yang jalan keluar daripada nazar tidak mampu tiang pelungguh laksanakan, tunaikan lah. Pertama yang terbatas waktunya, misal maraniki asalnya sembuh kanaknya daripada penyakitnya, demak setelah sejelu dua jelu jago langsung puasa sejelu misalnya sejelu. Nah ternyata setelah sejelu daripada sembuh dan ini dia langsung puasa, berarti kan meninggalkan nazar kiparatnya 4 macam pada orang kiparat sumpah. Pertama, memberikan makan fuqara dan masakin 10 orang. Kalau makanan memang tidak ada, kebetulan kita punya pakaian 10, kita berikan 10 orang pakaian yang layak pakai. Nah kalau tidak mampu ini juga, maka puasa 3 hari. Padahal tadi kita sudah bernazar puasa 1 hari. Tapi dengan sebab kita tinggalkan, tidak kita lakukan pada waktu yang sudah disebutkan dalam nazar, maka yang pertama kiparatnya tidak kita lakukan, yang kedua kita lakukan puasa 3 hari. Nah yang paling berat adalah memerdekakan budak. Nah itu adalah solusi daripada yang tidak mampu melunasi nazarnya ketika syarat yang dinazarkan itu sudah datang. Jadi cukup mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala lagi cari tiang peluru sebagai tambahan ilmu niki. Mudah-mudahan dicari Allah Subhanahu wa taala dengan demikian. Dan Allah taala mempermudah bagi tiang pelunggu untuk dikabulkan salat-salat yang pelunggu walaupun ada keliruan-keliruan sedikit, tapi tiang pelunggu mempelajari tentang cara yang bagus dalam melaksanakan salat. Atas segala kekurangan mohon maaf sebesar-besarnya. Atas segala perhatian yang mudah dapat ridha dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.